Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channelnya Kang Yanto 41. Hampir 2 bulan saya nggak ngupload video, guys. Nah, pada malam ini saya punya kesempatan untuk bikin video. Nah, kesempatan kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, ini saya bikin videonya. Masih mengenai mesin jahit ya, guys. Ini langsung aja pertanyaan pertama ada dari Mbak Putri. Nah, Mbak Putri ini pertanyaannya, Mas, kalau oli naik tapi nggak sampai tiang jarum, bagaimana, Mas? Oke, pada dasarnya mesin jahit ini yang paling penting itu olinya naik dulu. Ini olinya udah naik nih, Mbak Putri nih. Cuman permasalahannya nggak sampai ke tiang jarum. Oke, kalau mesinnya udah naik, kemudian nggak sampai ke tiang jarum, sebenarnya ini nggak jadi permasalahan yang besar. Kalau mesin baru, kalau mesin baru itu di bagian tiang jarum itu ada sumbu. Jadi sumbu ini adalah fungsinya untuk mendinginkan si tiang jarumnya. Jadi ada sumbunya. Jadi oli nggak naik ke tiang jarum, tapi emang sumbunya ini udah basah karena udah dikasih oli. Ada yang naik tapi bukan ke tiang jarum, tapi dia lebih ke gula-gula. Kalau ke tiang jarum justru kalau naik akan terjadi kebanjiran pada tiang jarum yang pada akhirnya bisa merusak kain yang sedang dijahit atau bahan, apalagi ini bahannya misal warna putih, atau karena oli itu susah untuk dibersihin. Untuk oli jadi Mbak Putri ini nggak usah khawatir kalau olinya nggak naik sampai ke tiang jarum. Nah, bagaimana kalau mesin bekas yang udah nggak ada sumbu pendinginnya? Nah, kalau yang nggak ada sumbu pendinginnya, solusinya bagaimana? Solusinya nggak usah dikasih oli. Maksudnya nggak usah dikasih supaya oli ngucur ke tiang jarum, nggak usah, guys. Solusinya tiap 1 minggu itu bisa lakuin 1 atau 2 kali, minimal 1 kali dalam 1 minggu itu diolesin sama apalah pakai busa atau apa, ini kasih oli. Jadi dikasih oli bagian tiang jarumnya, tapi itu sebelum mulai bekerja supaya nanti nggak kena ke kain yang akan dijahit. Oke, jadi solusinya seperti itu Mbak Putri. Jadi nggak usah khawatir, tinggal setiap minggu aja diolesin pakai oli mesin jahit ya, pakai oli mesin jahit, olesin aja. Insya Allah tiang jarumnya nggak akan bermasalah. Kalaupun 1-2 tahun rusak itu wajar karena terjadi keausan. Oke, tinggal ganti tiang jarumnya. Oke, mungkin bisa dimengerti. Nah, ini untuk pertanyaan kedua. Aduh, ini ada lewat, guys. Ini pertanyaan kedua dari Mas Yusian Iwansa. Pertanyaannya, kalau pakai jarum nomor 13 dan 14, cocoknya pakai tataban nomor berapa, Mas? Oke, kalau Mas Yuansa ini pakai jarumnya nomor 13 atau 14, cocoknya pakai tatabannya idealnya pakai nomor 16 atau bisa pakai nomor 18. Jadi kalau nomornya 13, 14 jarumnya, tatabannya pakai nomor 16 atau 18. Itu idealnya, guys. Tapi tergantung kondisi atau tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya untuk permakan, kalau untuk permakan itu pakai jarumnya nomor 16, tatabannya pakai yang besar karena dia sewaktu-waktu bakal ngejahit kain lepis seperti itu, jadi perlu yang tebal-tebal. Tapi kalau untuk sehari-hari di rumah pakai untuk kain katun, kain biasa yang tipis-tipis, apalagi ini biasa pakai nomor 13-14, idealnya pakai nomor 16 atau 18 tatabannya. Oke, mungkin 2 pertanyaan ini yang bisa saya jawab di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Yang belum subscribe, silahkan komentar yang barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Yanto semuanya. Oke, mungkin
Sampai sini aja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah.